A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtada bihudahu illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita hitung. Yang salah satunya adalah nikmat waktu yang dimana kita dapat diperkumpulkannya di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada sosok suri tauladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai pula kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita ke acaranya. Di samping saya di sini sudah ada rekan saya bernama Kang Ega. Beliau yang akan menyampaikan materinya, dan di sini saya selaku pembawa acara. Kepada Kang Ega, waktu dan tempat untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara dan pengatur acara yang sudah mengatur acara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga menjadi pahala dan bermanfaat untuk diri sendiri, walaupun untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk hari ini mungkin bukan materi ya, bukan pembahasan secara materi, tapi di sini kita coba untuk mengingatkan kembali apa yang mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya, kita ingatkan kembali. Jadi di sini posisinya bukannya menggurui atau apa, tapi kita sama-sama lah dalam mengingatkan. Dan untuk yang ingin berkomentar, misalkan ada kritik dan saran, boleh komentar di YouTube kami. Baiklah, mungkin untuk pembahasan hari ini akan membahas mengenai
tugas atau fungsi manusia. Tadi Kang Gufron membacakan surat Al-Baqarah ayat ke-30 mengenai tugas manusia. Boleh saya pinjam dulu ya. Saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Nah, jadi Allah berfirman, berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini atau pemimpin. Tapi di sini malaikat kurang setuju. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darahnya? Nah, berarti di sini kan malaikat sudah tahu bahwa manusia itu penuh dengan hawa nafsu. Dia tahu bahwa manusia itu akan merusak. Berbeda jauh dengan malaikat. Malaikat itu bertasbih dan memuji Allah itu di setiap waktu. Sedangkan kami bertasbih dan memujimu, mensucikan namamu. Nah, setiap waktu malaikat itu mensucikan nama Allah, bertasbih. Berbeda jauh dengan manusia. Tapi kata Allah, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, di sini Allah menunjukkan salah satu sifatnya, yaitu Allah itu maha mengetahui. Geuslah cicing orang anu nyaho. Nah, ditugaskanlah tugas khalifah itu kepada manusia. Tugas seorang pemimpin kepada manusia. Mimpin apa? Gitu kan? Mimpin naon ya? Nah, kalau kita lihat sifat dari seorang pemimpin itu adalah lebih kepada mengatur, memelihara. Sok atur bumi, sok pelihara bumi. Pelihara ku orang ulah dirusak. Gitu kan? Tapi ulah jauh-jauh kayak tah. Sok jadilah pemimpin diri sendiri. Buat diri sendiri, sok pimpin dulu diri sendiri. Jangan dulu berbicara kejauhan, tapi sok pimpin dulu diri sendiri. Mau dibawa kemana nih diri kita ini? Ke surganya Allah kah? Atau ke neraka? Contohnya kah? Seorang contohnya bis lah. Bis itu kan gimana supir? Ya gak? Kalau supirnya oleng, ya celaka. Ya kalau misalkan supirnya sehat, bener, waras, apal tujuannya, ya selamat tapi tujuan. Nah, gitu. Jadi sok pimpin lah diri sorangan, bisa ente, ya kudu bisa. Nah itu, jadi salah satu tugas manusia itu adalah menjadi khalifah di muka bumi. Nah, selain khalifah pun ada tugas manusia yang lainnya, yaitu di surat Al-Fat ayat ke-28. Maka dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, yang artinya dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar
agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Shadaqallahul azim. Nah, di surat ini, surat Al-Fat ayat ke-48 ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Nah, jadi Allah itu mengutus Rasul sebagai penyebar risalah, dengan membawa petunjuk. Apa yang disebut dengan petunjuk? Petunjuk itu adalah arahnya kita itu apa, wujudnya itu apa, wujud dari petunjuk itu. Di surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti wujudnya petunjuk itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dan gunanya petunjuk, fungsinya petunjuk itu untuk mengarahkan. Kita ambil contoh, misalkan seseorang yang ingin bepergian ke suatu tempat, misalkan. Seorang itu tidak tahu jalannya, tapi tahu tempatnya, tidak tahu jalannya. Yang dibutuhkan oleh orang tersebut kan petunjuk, Google Maps. Kan ketika orang itu tidak mengikuti petunjuk itu dengan benar, maka akan tersesat. Kalau misalkan orang tersebut mengikuti petunjuk itu dengan benar, maka akan sampai dengan selamat. Nah, begitupun dengan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu tidak sembarangan menciptakan. Tidak sembarangan menciptakan, ada tugasnya kan? Ya. Ada tugasnya. Sebagai khalifah tadi, yang ini dibahas juga, ini termasuk tugasnya. Nah, pasti ada tujuannya hidup itu. Tujuannya adalah surga atau neraka. Mau pilih yang mana? Kita mau ke surga apa ke neraka? Kita bertanya kepada siapapun, pasti jawabannya pengen ke surga. Allah tidak zalim. Untuk sampai kepada surga, Allah memberikan nih petunjuk nih buat sampai ke surga itu apa? Yaitu dengan Al-Quran tadi. Ya. Tadi disebutkan oleh Allah, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang taat. Nah, kalau misalkan manusia dalam hidupnya ini tidak mengikuti perintah dan larangannya Al-Quran, tidak mengikuti, yang terjadi dia akan tersesat, tidak akan sampai ke dalam surga. Nah, untuk sampai ke dalam surga berarti manusia ini perlu mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sok tuturkeun Al-Quran, sok nurut ke Al-Quran, sok turutkeun naon nu dipikahoyong ku Allah teh, perintah jeung laranganna sok turutkeun. Nah, berarti petunjuk di sini adalah Al-Quran dan agama yang benar. Oh, berarti Allah itu mengutus Rasul dengan membawa Al-Quran dan agama yang benar. Kita teruskan lagi ayatnya. Agar dimenangkannya terhadap semua agama. Oh, ini ternyata visinya, agar dimenangkan terhadap semua agama. Dimenangkan di sini kita garis bawahi ya, kata dimenangkan. Menang itu adalah hasil. Kita contohkan seperti ini. Contoh misalkan Kang Gupron misalkan bilang ke saya, Kang, Persib menang lawan apa? Nggak tahu, udah gak main. Kan bingung, ngerti? Ya. Aik menang kumaha, ada main, ya kan? Ya. Ya, jadi hasil lagi, ya hasil lah, itu bisa disebut menang, nggak bisa disebut menang. Nah, menang itu adalah hasil. Nah, beda lagi kalau misalkan Kang Gupron misalkan bilang ke saya, Kang, Persib tadi menang. Lawan apa Kang Gupron? Lawan Persija, kan jelas. Ya gak? Ya jelas. Jelas karena emang sebelumnya ada yang diperlombakan dahulu. Ada yang diperebutkan dahulu. Nah, sama di sini pun semua ujug-ujug menang. Kudu ada prosesnya dulu.
Islam itu akan menang kalau ada prosesnya. Kira-kira apa? Tadi kan Allah kan sudah mengutus Rasul nih ya, dengan membawa Al-Quran, izin agama anu benar sama agama yang benar, supaya Islam itu menang. Berarti prosesnya apa? Menyampaikan, berdakwah, mensyiarkan Islam. Ya. Nah, itu adalah prosesnya agar Islam itu menang. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Oh, jadi manusia itu diberikan tugas untuk berdakwah juga. Tadi manusia itu kan diberikan tugas untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, selain menjadi pemimpin, manusia itu ditugaskan untuk berdakwah, mensyiarkan Islam. Rasul juga kan ketika turunnya wahyu, turunnya ayat, langsung berdakwah, langsung mendakwahi istrinya, sahabat-sahabatnya. Berbeda lagi kalau misalkan tidak didakwahkan, tidak disampaikan, ya Islam gak bakal sampai saat ini. Ya. Nah, kenapa Islam menjadi prioritas? Karena dakwah tadi, dakwah Rasul tadi. Nah, makanya di sini jangan segan-segan untuk mengajak dalam kebenaran. Ya. Karena itu perintah, itu jelas perintah untuk manusia, menjadi tanggung jawabnya manusia, tugasnya manusia. Nah, terus apalagi tugas manusia di muka bumi ini? Ada di surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi di surat tersebut, di surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah menyebutkan, Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jelas di sini Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu adalah mengabdi, tunduk taat kepada perintah dan larangan Allah. Nah, tiga tanggung jawab itu yang Allah berikan kepada manusia. Sok tah titip bumi ieu, sok urus bumi ieu, sok pimpin minimal diri sendiri harus terkondisikan. Terus sok siarkan Islam, karena tanpa berdakwah tidak akan menang. Harus berdakwah. Terus yang ketiga, sok taat ke Allah. Perintah sama larangannya sok coba untuk kita mentaati segala perintah dan larangannya. Nah, berarti kan di sini kan ada apa? Jelas ya, ada suatu kejelasan. Oh ternyata manusia itu diciptakan di dunia itu tidak sia-sia loh, tidak sia-sia, bukan hal yang sia-sia. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu ya ada fungsinya, termasuk manusia tadi, manusia teh fungsinya teh jangan iya tanggung jawabnya. Sok mangga dijalankan. Ya mungkin itu saja penyampaian buat hari ini. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Ega yang telah menyampaikan sedikit tausiahnya.
Mungkin untuk kesimpulannya mengenai tiga hal tersebut tadi, yaitu tugas manusia. Yang pertama adalah sebagai khalifah, yang kedua sebagai pendakwah, dan yang ketiga harus beribadah kepada Allah. Dan semoga ketiga poin tersebut dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam diri pribadi, karena kesalahan itu mutlak dari diri pribadi dan kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.